Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar saudara. Semoga saudara beserta keluarga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, video yang saudara tonton ini adalah cuplikan dari film Di Balik 98, yang mana hal tersebut sesuai dengan materi kita pada hari ini. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana kasus-kasusnya? Mari kita lihat cuplikan-cuplikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. 12 September 1984. Kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini adalah peristiwa ini bermula dari pamflet yang ditempel warga di musola Asada. 1984. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan asas tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Koja, Sersan 1 Hermanu, berusaha melepas pamflet dengan menyiramkan air comberan. Massa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Beredar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena diprotes jamaah, Hermanu memamerkan pistol. Massa yang marah kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pasca kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian mendatangi Kodim dan Polsek setempat untuk menuntut pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing peluru para serdadu mencabut sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta Sontak, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan hukum. Salah satu korban dari aturan ini adalah buruh perempuan bernama Marsinah. Kasus kedua ialah kematian Marsinah adalah buruh PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS saat itu digaji Rp1.700 per bulan. Padahal berdasarkan Kepmen 50/1992 telah diatur bahwa UMR untuk Provinsi Jawa Timur ialah sebesar Rp2.250. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Karena itulah, untuk menyampaikan aspirasinya, buruh PT CPS pun menggelar aksi mogok kerja pada 3 Mei 1993. Sebanyak 150 dari 200 buruh perusahaan itu ikut dalam aksi tersebut. Mereka membawa 12 tuntutan. Mulai dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di tingkat pabrik. Saat aksi mogok hari pertama, Yudo Prakoso, koordinator aksi, ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Mogok kerja di hari pertama itu tak mempan. Prakoso disibukkan dengan pemanggilan oleh aparat militer. Akhirnya, Marsinah yang memegang kendali memimpin protes para buruh. Keesokan harinya, pada 4 Mei 1993, aksi mogok kerja kembali digelar. Pihak manajemen PT CPS bernegosiasi dengan 15 orang perwakilan buruh. Dalam perundingan, hadir pula petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, serta perwakilan polisi dan Koramil. Pelibatan aparat negara dalam perundingan itu menimbulkan kecanggungan.
Dalam perundingan yang alot itu, akhirnya tuntutan buruh dikabulkan. Hasil persetujuan itu dituangkan dalam surat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 24 wakil buruh, wakil dari Depnaker, dan pengurus DPC SPSI Sidoarjo. Namun di hari itu juga, berdasarkan kronologi yang dirangkai Komite Solidaritas KSUM, Yudo Prakoso, buruh yang dianggap dalang pemogokan, mendapat surat panggilan dari Koramil Porong. Prakoso diminta datang ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo. Surat itu ditandatangani Pasi Intel Kodim Sidoarjo, Kapten Sugeng. Di Kodim Sidoarjo, Prakoso juga diminta untuk mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam perencanaan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Esoknya, 5 Mei 1993, 13 buruh diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo menghadap Pasi Intel Kapten Sugeng. 13 buruh itu dikumpulkan di ruang data Kodim Sidoarjo oleh seorang perwira seksi Intel Kodim Kamadi. Tanpa basa-basi, Kamadi meminta Prakoso dan 13 buruh lain mengundurkan diri dari PT CPS. Kamadi dan Sugeng telah menyiapkan surat pengunduran diri yang menyatakan 13 buruh itu telah melakukan rapat ilegal untuk merencanakan 12 tuntutan dan aksi mogok kerja. Mereka dianggap telah menghasut buruh lainnya untuk ikut protes. Berada dalam tekanan, akhirnya ke-13 buruh itu menandatangani surat pengunduran diri. PHK itu tak dilakukan pihak perusahaan, melainkan oleh aparat Kodim Sidoarjo. Emosi Marsinah memuncak ketika tahu rekannya dipaksa untuk mengundurkan diri. Dia meminta salinan surat pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PT CPS. Sebab dalam surat keputusan itu, 12 tuntutan buruh diterima, termasuk poin tentang pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, dan melakukan PHK karyawan setelah aksi mogok kerja. 7 Mei 1993, buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Setelah terakhir terlihat pada Rabu 5 Mei 1993, Marsinah ditemukan pada 8 Mei 1993 sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk, 120 km dari Surabaya. Awalnya, kasus ini tidak menjadi perhatian publik dan hanya kasus kriminal biasa. Namun, Juni 1993, menurut data sementara yang dikumpulkan YLBHI waktu itu, kematian Marsinah berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi buruh di tempat kerjanya. Komite Solidaritas untuk Marsinah melakukan aksi mengkampanyekan kasus Marsinah ke publik, serta mendesak pengusutan tuntas kasus pembunuhan Marsinah. Sejak itulah, kasus ini mulai menjadi perhatian nasional maupun internasional. Baru kemudian Kapolda Jatim menyatakan bahwa kematian Marsinah tidak wajar dan membuat tim khusus untuk mengembangkan motif kasus pembunuhan Marsinah. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek, dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm, juga pendarahan di dalam rongga perut. Di tengah proses penyelidikan, berbagai kejanggalan terjadi, mulai dari motif pembunuhan yang simpang siur, sampai pada peristiwa penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap para saksi kasus Marsinah. 9 orang dari 142 orang yang diperiksa mendadak menghilang pada tanggal 1 Oktober 1993.
Kasus berikutnya tragedi Trisakti. Kampus. Aksi di sekitar kampus Trisakti pada 12 Mei 98 merupakan salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang pernah dilakukan di luar kampus pada saat itu. Posisi kampus yang strategis menjadikan Trisakti sebagai titik berkumpul mahasiswa dari berbagai universitas. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 11 siang, dengan agenda mendengarkan orasi yang dilakukan oleh para guru besar, dosen maupun mahasiswa. Sekitar pukul 1 siang, peserta aksi mulai keluar dari kampus dan tumpah ruah di jalan. Mereka hendak melakukan long march menuju gedung MPR DPR di Senayan. Saat tiba di depan pintu masuk Wali Kota Jakarta Barat, 300 meter dari kampus Trisakti, mereka dihadang oleh 2 lapis barikade aparat yang membawa tameng dan pentungan. Di barisan depan terdapat para mahasiswi yang membagi-bagikan bunga mawar kepada aparat kepolisian yang menghadang ribuan peserta demo tersebut. Negosiasi pun dilakukan antara beberapa wakil mahasiswa dengan pimpinan komando aparat. Anggota aksi lain mencoba bergerak maju dan elemen masyarakat sipil lain mulai bergabung. Dari hasil negosiasi tersebut melarang long march dilanjutkan dengan alasan akan mengganggu lalu lintas kota Jakarta. Namun, di saat bersamaan datang tambahan aparat pengendali massa atau Dalmas sebanyak 4 truk dan aparat dari Kodam Jaya serta satuan kepolisian lainnya. Dilarang melakukan long march, para mahasiswa ini pun kemudian melanjutkan aksinya dengan menggelar orasi di mimbar bebas dengan tuntutan agenda yaitu reformasi dan mengadakan sidang istimewa MPR. Aksi berjalan damai hingga sore hari. Pada pukul 5 sore, mahasiswa dan aparat sepakat untuk sama-sama mundur. Mahasiswa pun perlahan mulai bergerak mundur dan memasuki tanpa diketahui penyebabnya, aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Rombongan mahasiswa pun panik dan berlarian berusaha menjauhi dari aparat. Bahkan ada juga dari mereka yang melompat pagar tol demi menyelamatkan dirinya. Penyerangan terhadap mahasiswa pun semakin menjadi. Suara letupan tembakan menjadi lebih banyak terdengar. Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan tanpa arah. Aparat yang sebelumnya sepakat untuk mundur, kemudian malah bergerak maju dan mulai memukuli, menendang, dan menginjak-injak mahasiswa yang masih berada di jalan. Kekejaman tersebut dilakukan merata, baik kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Tidak tinggal diam, para mahasiswa pun melakukan perlawanan dengan melempari aparat keamanan dan benda yang ada di dalam kampus. Penembakan terhadap para mahasiswa diketahui tidak hanya berasal dari aparat keamanan yang berada di hadapan peserta demo. Di beberapa dokumentasi televisi terlihat jelas penembakan dilakukan dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aksi tembak-tembak ala koboi ini dilepaskan dengan terarah ke depan gerbang Trisakti, sedangkan tembakan yang berasal dari flyover mengarah ke mahasiswa yang sedang berlarian ke dalam kampus. Tembakan yang mengarah tersebutlah mengakibatkan jatuhnya korban luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Dari korban meninggal dunia, 3 mahasiswa dipastikan meninggal di tempat, sementara 1 korban lainnya akhirnya meninggal setelah sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tindakan medis. Demikian pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.